Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat Islam, sehat serta keselamatan untuk dapat bertemu kembali, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan P2K2 yang selalu kita laksanakan di setiap bulannya. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak syafaatnya, kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang hari ini berkenan hadir di kantor desa ini dalam rangka kegiatan P2K2. Tetap komitmen ya Bu, tetap semangat untuk melaksanakan P2K2. Selalu kita laksanakan setiap bulannya ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum masuk kita ke lebih lanjut ke acara-acara materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini Bu, alangkah baiknya untuk memulai kegiatan ini mari kita berdoa Bu. Untuk doa kira-kira dari ibu-ibu yang berkenan nih, siapa yang bersedia untuk membawakan doanya? Ya, Ibu Murni ya. Ya Bu. Terima kasih loh Bu udah mau membawakan doa. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Bu Murni udah mau bersedia untuk membawakan doa Bu agar berkah nih kegiatan kita ini. Ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan nih? Sudah. Anak-anak sudah diantar sekolah Bu? Sudah. Bapak sudah berangkat kerja? Sudah. Syukur kalau gitu. Sehat semua yang penting ya. Baik Bu, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas Bu, ada materi lanjutan dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin itu kita membahas apa Bu? Masih pada ingat nggak? Ayo, kita putar-putar lagi lah. Kita ingat-ingat lagi kemarin itu kita membahas apa Bu? Ya Bu Murni. Iya benar. Catatan harian untuk pengeluaran. Ya Ibu Murni, kira-kira kemarin apa Bu yang kita bahas? Ya benar Bu, catatan kas harian. Catatan kas harian ya Bu. Kira-kira itu sudah dituangkan atau dipraktekin belum di rumah? Sudah ya Bu. Syukur. Ibu-ibu yang lain sudah dipraktekin belum? Sudah, ada yang belum. Nah, jadi yang sudah nih, coba yang sudah dulu. Ibu Dewi sudah melakukan ya Bu ya? Sudah dipraktekin. Kira-kira setelah sudah dipraktekin selama sebulan ini, apa yang didapat? Oh bagus, lebih tertata ya Bu perekonomian gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ini yang belum ini kenapa nih kenapa belum dipraktekin di rumah? Apa sih kendalanya? Siapa tadi yang belum? Iya, Ibu Rika, apa penyebabnya kenapa belum dipraktekin nih? Belum terlalu ngerti untuk sesi semalam. Oh iya Bu. Jadi begini Bu, kita ulang sedikit ya Bu.
untuk sesi yang kemarin itu yang kita bahas yaitu catatan kas harian. Jadi yang belum mempraktekkan ini karena belum paham, ini saya jelaskan sedikit lagi. Catatan kas harian itu adalah kita catat nih Bu, mulai dari pendapatan kita, mungkin dari pendapatan suami, itu kita catat. Setelah itu kita catat juga pengeluaran-pengeluaran atau pembelian-pembelian yang menggunakan uang itu gitu. Nah, jadi kita tahu nih Bu, kemana aja uang kita belikan, kemana aja uang kita keluarkan. Setelah itu baru kita hitung dari pendapatan dan keluarga kita, baru kita kurangkan sama catatan kas harian itu Bu. Ini catatan kas ataupun catatan tabungan pendapatan selama seminggu atau per bulan, itu bisa dilakukan kan gitu. Jadi contoh nih, kita buat pendapatan kita nih, satu pendapatan kita kan tidak tetap Bu, namanya kita orang-orang pesisir ya. Jadi kadang dapatnya sekian, dapatnya segini, kadang banyak, kadang sedikit. Jadi begini Bu hitungannya Bu. Contoh di bulan ini pendapatan berapa Bu? Nah, pendapatan berapa yang disisihkan untuk jadi kas atau tabungan itu berapa? Buat aja Bu. Contoh di bulan pertama saya memasukkan uang menjadi kas atau tabungan itu sekitar 200.000. Di bulan kedua saya memasukkan ke tabungan itu 100.000. Bulan ketiga begitu juga, seterusnya gitu kan. Kalau bisa selama per bulan itu ya minimal itu tetaplah untuk menabungnya, atau kalau bisa ditingkatkan gitu dengan walaupun gimana ya, tetap menahan pembelanjaan yang mungkin tidak terlalu penting, jadi bisa disisihkan ke tabungan begitu Bu. Nah, jadi ibu-ibu yang belum mempraktekkan di rumah, dari penjelasan saya yang singkat ini, semoga kedepannya bisa dipraktekin lah Bu, atau belajar dari kawan-kawan yang sudah mempraktekinnya begitu Bu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita ini Bu masuk ke materi berikutnya ya Bu. Ini yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati Bu. Nah, ini masalah hutang Bu, ini masalah bahaya nih. Ini serem nih. Tapi saya lihat di pagi ini ibu-ibu kok kayaknya kurang semangat ini. Ada apa ini? Atau begini ya, kita itu buat dulu salah satu penyemangat lah, kita buat namanya tepuk Coca-Cola ya. Kita tepuk Coca-Cola. Jadi tepuk Coca-Cola itu begini. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola, Cola-Cola, brrrr gitu. Bisa ya Bu? Oke, kita mulai ya Bu. Tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, brrrr. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Udah semangat Bu? Iya. Jadi kita lanjutkan ya Bu. Materi untuk hari ini yaitu merencanakan hutang dengan hati-hati. Ketika bicara hutang nih Bu, siapa nih yang bisa mendefinisikan apa itu hutang sih? Ya, Ibu Murni coba. Hutang. Iya Bu, bagus. Hutang itu adalah sesuatu yang kita pinjam dan harus kita bayar atau kita kembalikan. Nah, jadi Bu, ibu-ibu sekalian, kita boleh saja berhutang kalau memang keuangan atau pendapatan yang kita dapat itu tidak mencukupi. Kira-kira di sini dari ibu-ibu, ayo siapa nih yang masih ada hutangnya ini?
Ayo, ketahuan nih pada diem semua. Ayo. Nah, jadi begini Bu, untuk masalah berbicara tentang hutang, jangan kita itu asal hutang ke seseorang atau ke tempat-tempat jasa gitu kan. Jangan Bu, kita harus ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam berhutang Bu. Nah, jadi nanti akan tertera di flip chart. Kira-kira dari ibu-ibu siapa nih yang berkenan untuk membantu saya memasangkan flip chartnya ini? Ya, Ibu Rini. Ya Bu, silakan Bu, ke depan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah membantu saya untuk memasangkan flip chartnya ini. Ya. Nah, jadi ibu-ibu untuk melanjutkannya, tadi saya katakan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam jika melakukan peminjaman gitu. Ya, di sini ada sekitar 5 nih yang harus kita pertimbangkan, Bu. Nah, jadi coba deh kepada kira-kira yang ibu-ibu yang berkenan untuk membacakan nih. Yang pertama coba. Siapa nih? Ya, Ibu Sunong. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, memang ya ini di poin pertama yaitu ada pertanyaan untuk apakah kita meminjam sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Kira-kira dari ibu-ibu yang paham, siapa nih yang paham dari penjelasan ini? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Iya Bu. Kira-kira ada lagi? Angkat tangan dong Bu. Iya Ibu Sunong. Bu Sunong yang baca, Bu Sunong yang jawab nih. Iya, jawaban luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Sunong. Ya, itu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang memang betul tidak bisa kita kesampingkan begitu. Jangan kita minjam uang untuk beli handphone, beli sepeda motor baru, untuk gaya-gayaan, beli mobil, jangan. Kita harus menggunakan uang pinjaman itu hanya untuk kebutuhan kalau bisa yang mendesak gitu kan. Lanjut Bu, kira-kira yang poin yang kedua siapa nih yang bersedia? Ya Ibu Rini, silakan Bu. Terima kasih Bu Rini. Ya, di poin kedua ini ada pertanyaan apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Dan di sini ada keterangannya, jawabannya jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Ada yang bisa jawab dari keterangan ini? Ya, Ibu Murni, silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Murni. Ya, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kalau memang kita punya tabungan, kalau memang ada aset kita yang bisa mungkin kita jual, ya janganlah kita itu berhutang. Untuk apa kita berhutang? Tapi kalau memang masih ada uang tabungan atau aset yang bisa kita jualkan. Kan begitu ya? Oke Bu, selanjutnya ini di poin ketiga, siapa nih yang bersedia untuk membacakannya? Yo, Ibu Rini ya? Rini ya Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, di sini di poin ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Ya, kira-kira yang ini ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dimaksud dari ini? Poin ketiga. Bu Rini juga?
Silakan Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga buat Bu Rini. Luar biasa. Ya, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kita harus ingat juga, kita mau minjam banyak tapi sedangkan penghasilan kita sedikit. Bagaimana kita mau menyisihkan uang untuk pembayarannya, pembayaran pinjaman kita, begitu Bu. Ya, hitunglah, kan di sini hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Harus kita sesuaikan Bu. Agar apa? Agar hutang ini bisa kita lunasi. Paham ya Bu sampai ke poin ketiga ini ya? Kira-kira ada yang nggak paham nggak? Atau yang mau ditanyakan? Paham ya Bu? Ya. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Ada lagi yang berkenan untuk membacakannya? Ibu Ade. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Ade. Ya, bagaimanakah di poin keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sini, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Ya, sesuaikan Bu. Jadi, seperti Bu Adi tadi menjawab, definisinya atau pengertian dari poin keempat ini yaitu kita kembalikan sesuai dengan pendapatan kita. Contoh pendapatan kita itu per bulan. Ya. Maka dari itu ya kita harus mencicil hutang itu per bulan gitu. Kalau memang per musim gitu. Per 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali baru kita gajian. Ya udah, kita harus melakukan perjanjian sama si peminjam dengan pembayaran per musim, kan begitu. Mungkin ada yang per tahun ya, ada per tahun nggak penghasilannya? Mungkin di sini tidak ada ya, palingnya per musim atau per bulan atau per harian ya. Iya, tapi itu memang kita harus komitmen Bu, dan pendapatan kita itu memang harus bisa kita sisihkan ya Bu ya, kita sisihkan untuk menutupi hutang yang pernah kita lakukan. Untuk poin kelima, siapa nih yang bersedia untuk membacakannya? Bu Sarmila, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Sarmila. Di sini kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, dari sini ada nggak yang bisa menjabarkan? Ayo, Bu Ade. Ya, silakan Bu. Ya, jawaban yang benar. Bagus Bu, bagus. Ya, di sini bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Yaitu ya kita tanyakan aja ke tempat peminjaman, kira-kira minjam sekian, pengembalian sekian, berapa bunganya, kan begitu. Tempat yang B, berapa peminjaman, begitu juga sama seperti yang di A, kan begitu. Jadi kita pilihlah jumlah peminjaman dengan pengembalian yang paling murah. Kalau kita minjamnya 500.000 di A kan, minjamnya 500.000, yang harus kita pulangkan 600.000. Sedangkan di tempat B kita minjam 500.000, kita harus memulangkannya itu 650.000. Mana nih yang paling murah? Yang A ya. Nah, kita pinjam 500.000, kita kembalikannya harus 600.000. Itu adalah perjanjian antara ibu dengan sang peminjam. Nah, jadi dari 5 poin ini sebelum meminjam kita kan harus mengacu ke sini dulu, kan begitu Bu?
ini adalah poin-poin penting sebelum kita meminjam. Kira-kira Bu, dari 5 poin ini ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau bercerita tentang pengalamannya nggak yang termasuk dalam poin-poin ini? Tidak ada ya Bu ya? Wah, berarti ini sudah jelas Bu. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak ada ya Bu ya? Syukur, alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan di materi ini berarti semua sudah paham ya Bu ya? Syukur. Untuk mempersingkat waktu juga dari pertemuan kita ini, sebelum kita bubar, kita pulang ke rumah masing-masing, yuk kita tepuk Coca-Cola lagi lah, supaya tetap semangat kita ini tetap terjaga gitu Bu ya, dan kekompakan kita juga tetap terjaga ya Bu. Saya pandu ya Bu, tepuk Coca-Cola, Coca-Cola, Cola-Cola, Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Baik Bu, materi pada hari ini sudah selesai kita bahas, kita pelajarin. Semoga materi-materi, bukan hanya materi ini saja, materi yang sebelumnya juga bisa diterapkan di keluarga Ibu masing-masing. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan yang paling penting, orang ibu-ibu tidak terlilit akan hutang. Boleh saja berhutang, tetapi lakukanlah hutang itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tambahan atau keinginan. Seperti itu ya Bu. Mungkin cukup sampai sini saja pertemuan kita di P2K2 pada bulan ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan sebelum saya sudahi, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, saya undur diri. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam kesetiawanan sosial.